kami yakin bahwa beliau Gladrisoni itu bisa kembali merebut kejuaraan di tangan beliau, gitu, mempertahankan sabuknya. Kemarin kita telah menghadirkan Serka Galatrisoni dan juga pelatihnya, di mana Serka Galatrisoni merupakan petinju profesional yang berhasil meraih sabuk emas Asian Boxing Federation dan juga sabuk emas Kasat. Dan kali ini kita telah menghadirkan promotornya. Selamat datang Pak di Kartika Podcast. Ya, terima kasih Mbak atas tempat dan waktunya. Iya Pak. Pak, ini tentunya kan keberhasilan yang diraih oleh Serka Sony ini tidak lepas dari peran promotor ya Pak. Kalau boleh tahu, ke depan ini pertandingan selanjutnya akan digelar di mana dan lawannya siapa saja? Untuk suatu event prestasi itu untuk tinju profesional itu memang tidak lepas dari peranan promotor. Promotor adalah yang kunci utama untuk prestasi tadi itu, petinju tadi. Jadi dalam prestasi yang telah dicapai oleh Gladrisoni kemarin itu, samping kami promotor, juga dukungan dari pembina, di mana Gladrisoni ini dibina di Sasana Kodam 3 dengan pelatihnya Suburyanto Sregan. Ini kunci utama dari kesuksesannya dalam kemarin ini merebut sabuk IBF dan sabuk emas Kasat. Dan untuk kami promotor dalam persiapan bagaimana event yang kami selenggarakan dengan baik dan sesuai dengan visi dari kami itu, bagaimana atlet kita ini bisa mencapai prestasi yang baik gitu. Dan untuk event selanjutnya mungkin kami saat ini belum merencanakan, cuman untuk akan datang ada tawaran tantangan dari petinju Thailand gitu. Nanti akan berlangsung di Thailand 2 bulan depan. Nanti Gladrisoni ini harus mempertahankan sabuknya di Bangkok, Thailand. Iya. Dan tentunya ini menjadi suatu tantangan tersendiri ya Pak. Kalau bagi promotor kami tidak sebagai tantangan, cuman promotor dari negara lain itu meminta kami sebagai promotor yang telah mengorbitkan untuk mempersiapkan bagaimana petinju yang telah menjadi juara itu, hasil dari kami pribadi sebagai promotor ditantang orang luar, kami menyampaikan dan mempersiapkan, monitor dengan baik. Kunci utamanya dengan pelatihnya dan pembina yang ada di sana. Begitu ya. Kalau untuk persiapan sendiri Pak, selaku promotor, bagaimana persiapan penyelenggaraannya di Thailand ini? Apakah juga dilibatkan di sana? Oh enggak, untuk di Thailand itu adalah promotor yang dari Thailand. Cuman untuk mempersiapkan bagaimana petinju kita ini bisa mempertahankan gelarnya, prestasinya itu kita monitor dan kita benar persiapkan dengan baik. Sebab dari hasil kemarin yang dapat dari tantang sekarang itu kan lebih prestasi orang yang menantang itu akan lebih daripada sebelumnya. Gitu. Ya. Dan tentunya Serka Sony ini kan merupakan prajurit TNI Angkatan Darat salah satunya. Bagaimana Pak Welly ini melihat prajurit TNI Angkatan Darat di bidang tinju saat ini? Bukan kami ya begini, untuk Gladrisoni bukan hanya aja dari tinju, juga dari cabang olahraga lain. Untuk Angkatan Darat itu adalah mereka itu atlet-atlet yang telah disiplin dan mendapatkan pendidikan disiplin yang tinggi, fisik yang tinggi, baik mental juga. Mereka itu memiliki kelebihan daripada orang yang bukan dari angkatan itu. Jadi untuk persiapannya yang di Gladrisoni ini kami percaya hanya dalam bentuk teknik dan fisik aja lagi. Bagaimana nanti di dalam suatu event itu kalau fisiknya bagus, teknik bagus, secara mental mereka sudah siap, kami yakin bahwa beliau Gladrisoni itu bisa kembali merebut
kejuaraan di tangan beliau gitu Pak. Mempertahankan sabuknya. Berarti Pak Weli ini melihat potensi di prajurit TNI Angkatan Darat yang salah satunya adalah Serka Sony ini potensinya bagus ya Pak? Potensinya bagus. Pokoknya yang dari Angkatan Darat, pokoknya angkatan lah baik AU, darat atau laut, mereka ini mempunyai disiplin tersendiri ya. Jadi kita lebih yakin untuk persiapan mereka, gitu loh. Ya, karena jiwa-jiwanya memang jiwa-jiwa militansi, pejuang semua petarung semua gitu loh Iya. Mbak. Yang mendorong disiplin tadi itu juga jiwa tadi mendorong mereka itu pantang menyerah untuk prestasi. Siap. Pak, kalau kita melihat saat ini Pak, kan Pak Weli ini promotor dari Serka Sony ya Pak. Selain Serka Sony, ada lagi nggak yang Bapak promotori saat ini? Oh banyak. Kalau untuk yang saya libatkan dalam event saya dari TNI itu banyak. Baik dari darat, udara, laut juga banyak. Kalau dari darat itu ada Benny Tamaela, juga Munir. Dari Kodam 3 itu ada 3 orang yang saya libatin juga. Bahkan dari kesatuan lain juga saya suka tarik untuk ikut dalam event itu. Tapi kenapa saya lebih banyak melibatkan TNI di dalam event saya itu, yang atlet-atlet dari TNI itu, karena saya yakin bahwa mereka itu benar-benar siap bikin event itu rame dengan kemampuan mereka. Karena mereka ini memang ya seperti tadi saya bilang tuh disiplin dan keyakinan mereka itu secara mental mereka itu memang petarung. Jadi event itu hidup gitu loh. Yeah. Jadi tidak hanya mau bertanding mereka latihan, tapi mereka hari-harinya itu dengan disiplinnya tetap latihan gitu. Ya, ibaratnya siap tempur lah ya Pak. Ya, siap tempur lah gitu. Jadi secara profesional kapanpun kita minta mereka sudah siap gitu loh. Tanpa harus persiapkan yang matang, mereka sudah siap gitu. Yang khusus lah gitu. Karena memang didukung dengan fisik yang konsisten, berlatih dan kuat ya. Pak Weli, saya dengar Pak Weli juga membuka cabang selain menjadi promotor saat ini, membuka cabang gym juga ya? Ya, saya di tempat saya di daerah Cigombong, daerah Bogor sana. Saya itu buka gym, sekalian juga saya mengajak anak-anak muda itu kegiatan positif. Di daerah sana kan banyak tawuran, banyak ormas, banyak tawuran gitu. Jadi anak-anak muda ini saya tarik untuk latihan di tempat saya. Saya arahkan ke positif untuk menghindari tawuran, narkoba, ya jadi saya arahin ke kegiatan positif mungkin lebih bermanfaat bagi mereka. Sebab menurut saya olahraga bukan hanya membentuk kepribadian seseorang aja, tapi juga meningkatkan logika seseorang untuk berpikir ke arah yang lebih positif. Ya, ibaratnya di dalam tubuh mensana incorporation. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya. Pak Weli, bagaimana kalau menurut pandangan Pak Weli ini melihat TNI Angkatan Darat ini sekarang kan sangat mendukung sekali ini seperti pernah menggelar pencak silat, Piala Kasat yang saat ini telah berlangsung itu, dan juga ada Declare Sport. Intinya TNI Angkatan Darat sangat mendukung olahraga saat ini. Bagaimana Pak Weli melihat itu? Gini Pak, saya sebagai promotor kemarin kita menggelar acara Big Fight boxing tradisional melibatkan 3 negara. Pertama, kita terima kasih sekali kepada Bapak Kasat yang telah mendukung, juga Bapak Kolonel Indarto Kasrem Wijaya Krama ya, yang beliau tadinya juga dari petinju yang memiliki kecintaan, makanya dengan kerjasama kita bisa menyelenggarakan suatu event. Kalau masalah dukungan untuk seluruh atlet umumnya, bukan hanya tinju aja, kami sebagai promotor melihat bahwa sekarang ini yang telah diperbuat Bapak Kasat ini sangat besar artinya bagi tinju nasional,
juga buat atlet-atlet nasional yang lainnya. Karena jiwa petarungnya Bapak Pangkostrat ini dalam pembinaan atlet luar biasa untuk kami lihat saya sekarang ini. Tidak jauh lah dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Tentunya Bapak Kasat ini sangat mengapresiasi sekali atas hasil yang dicapai para atlet-atlet TNI Angkatan Darat ini ya Pak ya. Ya, sangat-sangat. Bahkan waktu kami pernah auden sama Bapak Kasat, ada Pak Kasat. Pak Kasat juga pernah bilang, kumpulkan atlet itu yang banyak, bentuk mereka jadi prestasi, nanti kita yang memiliki potensi kita angkat jadi TNI. Bahkan Bapak Kasat pernah menyampaikan seperti itu. Jadi begitu support untuk para atlet, kira-kira biar atlet itu memiliki masa depan yang jelas gitu. Kalau sekarang kan support ini yang dibutuhkan oleh para atlet gitu. Iya. Dan tentunya ini sangat menjadi penyemangat juga bagi para atlet ya Pak, atas dukungan dari Bapak Kasat ini kan. Bukan hanya sebagai penyemangat aja, tapi ini spirit. Ya, spirit. Spirit yang benar-benar dinanti. Mungkin banyak atlet. Nah, itu yang sangat-sangat dinantikan. Selama ini kan banyak atlet kita yang berprestasi. Setelah habis masa prestasinya, tidak ada tahu kemana arahnya. Mereka kerja di mana, ini di mana. Nah, jadi dari sekarang saya lihat dengan waktu auden dengan Pak Kasat itu jelas. Jadi di mana atlet itu nanti akan disalurkan prestasi untuk masa depan dari mereka. Pak Weli ini kan selain menjadi promotor dulunya kan memang seorang petinju ya Pak. Ya. Pernah ada pengalaman yang menarik atau tidak terlupakan nggak Pak? Kalau bagi saya pribadi, kalau semua event itu menarik. Sebab apa? Event itu yang ditunggu oleh banyak atlet. Tanpa event, tanpa ada prestasi. Pasti. Jadi di mana menariknya kalau setiap event itu kita itu bayaran kita nggak terpikir bagaimana bayaran, yang penting eventnya, prestasinya itu yang membuat kesan itu tidak susah hilang. Walaupun saya pernah dibayar 35.000 jadi petinju. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1999 ulang tahun Kodim Cianjur. Saya masih 7 tahun itu Pak. Saya dibayar 35.000. Tapi di mana kita kebanggaan itu karena eventnya itu ada wadah untuk menyalurkan prestasi, bakat dan kecintaan kita tadi dengan olahraga yang kita pilih, gitu. Ya. Itu kesannya begitu. Dan memang dulu kalau saya research itu memang dulu tinju di Indonesia ini sangat bagus sekali prestasinya ya Pak. Dulu banyak yang berprestasi. Kalau masalah bagusnya ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi banyak yang berprestasi bahkan sampai tingkat dunia juga. Apalagi kayak Elis Pikal, Nico Thomas dulu kan. Kayak sekarang itu Chris John, Daud Jordan. Kemarin Chris John sekarang udah nggak aktif lagi untuk pertandingan, cuma pembinaan aja. Jadi kalau prestasi itu banyak, dan dulu juga kurangnya persaingan juga kurang. Cuman di kita ini lambatnya prestasi itu karena kurangnya event. Kurangnya event, kayak saya promotor itu susah untuk mendapatkan support dari sponsor. Makanya kami terima kasih sekali kepada Angkatan Darat. Bapak Kasat kemarin itu mensupport langsung event yang kami ajukan. Sehingga timbullah event yang sangat besar sekali. Bahkan ini sejarah juga bagi tinju nasional. Ini pertama sekali Presiden WBC menghadiri gelar tinju internasional di Indonesia. Pertama dalam sejarah? Pertama sekali dalam sejarah Indonesia. Gitu. Tentunya ini jadi suatu kebanggaan tersendiri ya Pak. Bukan kebanggaan lagi, ini suatu kehormatan. Kehormatan. Ini luar biasa. Bahkan di luar itu banyak segelintiran, bahkan ada yang juga langsung menyampaikan kepada kami bahwa sponsor utama untuk penyelenggaraan tinju di Indonesia itu didukung prestasi itu oleh Angkatan Darat.
itu banyak. Jadi efek positifnya bahwa petinju keluar itu bertanding ke negara lain itu di atas namakan Angkatan Darat. Jadi mereka lebih dihargai di negara orang. Gitu. Ya, Pak, selaku promotor ini Pak, bagaimana Bapak melihat persaingan petinju saat ini? Kalau persaingan nggak ada, cuman dalam persiapan mereka lebih ke prestasi mereka. Mungkin itu aja. Kalau untuk persaingan nggak ada, karena bagaimana dibilang persaingan, kita event aja jarang, jadi nggak ada. Kadang kebanyakan karena nggak ada event, aus suatu pertandingan, mereka keluar itu hanya nyari uang aja, nyari uang. Bahkan kalaupun berprestasi di luar, kalau tidak benar-benar bisa meraih suatu poin atau kemenangan dengan mutlak, itu jarang, karena kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan event itu banyak. Apalagi kita bertanding di negara orang, otomatis orang tuh ingin prestasi itu. Betul. Nah, kalau kita nggak bisa mempersiapkan diri lebih baik, butuh prestasi itu, dan tidak bisa mendapatkan prestasi itu secara mutlak, kita sangat sulit untuk disebut pemenang. Jadi saya minta kepada para atlet, baik Angkatan Darat, juga atlet-atlet yang lainnya, itu kita harus siap fight untuk di luar itu benar-benar bentuk diri, kemampuan kita itu yang benar-benar mumpuni untuk bisa merebut kemenangan itu. Gitu. Sejak kapan Pak Welly ini menjadi promotor TNI Angkatan Darat? Saya dari tahun 2018 mencoba masuk ke dalam tubuh Angkatan Darat, bekerja sama dengan Angkatan Darat, menggelar event internasional sebanyak 3 kali, di mana visi misi saya itu dengan saya bekerja sama dengan Angkatan Darat, dapat support dari Angkatan Darat, penyelenggaraan event itu akan lebih banyak dari rekanan, juga kepercayaan publik, sponsor untuk penyelenggaraan. Makanya saya coba masuk ke tubuh Angkatan Darat. Di samping itu juga menyalurkan bakat prestasi yang lebih banyak di tubuh Angkatan Darat tadi. Iya, Pak. Kalau kedepannya ini apa yang akan dilakukan Bapak selaku promotor ini untuk menjaga eksistensi petinju-petinju kita ini? Otomatis pertama saya support tetap. Saya sering silaturahmi kepada sasana demi sasana, baik Angkatan Darat juga, bukan Angkatan Darat juga, tapi kebanyakan dari Angkatan Darat saya coba. Saya juga ingin menggelar event, perencanaan event untuk mensupport mereka itu, harus ada event juga. Kalau hanya support aja, bakat mereka tidak disalurkan, prestasi mereka malah down. Jadi saya coba mungkin mudah-mudahan nggak berapa lama ini saya mau menghadap Panglima TNI untuk menggelar event kejuaraan internasional Trimantra. Nah, itu kami rencanakan, mudah-mudahan semua yang kami harapkan bisa ini demi prestasi TNI, terutama Angkatan Darat, dan juga prestasi anak bangsa lainnya. Jadi 3 matra Ya, akan dilangsungkan di mana kira-kira? rencana di suatu hotel di Jakarta, rencana di Tamrin itu. Itu rencana. Ya, semoga nanti acaranya berjalan lancar dan sukses, Pak. Mohon doa dan supportnya juga. Tentu. Pak Kasat. Mau terima kasih supportnya selama ini Angkatan Darat umumnya. Bagaimana kami menggelar event sukses demi kecintaan, ini bukan demi bisnis ya. Yeah. Demi kecintaan untuk prestasi baik anggota TNI juga warga negara kita ini. Kami sangat berterima kasih support dukungan. Itu merupakan salah satu motivasi Bapak untuk mendukung prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit yang lainnya tentunya ya. Ya, support utamanya itu untuk mendukung itu karena memang
kedisiplinan tadi ya. Disiplin dari jiwa pejuang, patriot dari TNI itu yang melebihi saya untuk mengutamakan pembinaan untuk event di Angkatan Darat, karena memang secara profesional mereka lebih siap. Nah, gitu loh. Makanya saya lebih tertarik. Iya. Pak, apa harapan Bapak kepada Serka Sony untuk pertandingan kali ini? Dan mungkin kepada prajurit yang lainnya juga. Untuk Serka Glatrisoni, harapan saya untuk pertandingan depan untuk lebih meningkatkan persiapannya, melebihi kemampuannya, tingkatkan jam latihannya, bagaimana prestasi yang beliau ambil ini, yang beliau raih kemarin itu bukan mungkin dari persiapan mereka aja, tapi kami jadi dari promotor juga berat untuk bagaimana susahnya menyuguhkan event ini. Jadi kami harap bagaimana Trisoni bisa mempertahankan dan meningkatkan latihannya. Juga untuk petinju-petinju yang lain, mungkin ya atlet yang lainnya tunggu waktunya, tetap latihan, tetap disiplin diri, yakin suatu saat eventnya akan datang. Tetap semangat. Siap. Terakhir Pak, jadi target ke depan angka KO apa TKO? Karena bertanding di luar, kami tidak berharap banyak, tapi kami berharap si Glatrisoni ini nanti bisa menang KO. Itu harapan kami. Tapi karena melihat karena pertandingan bukan digelar di kita, jadi butuh support untuk cara mental Sony itu harus ditingkatkan mentalnya, bukan hanya fisik aja. Gitu. Jadi untuk bisa mencapai bagaimana menang dengan mutlak, harus ada support yang lebih, atau dari pimpinan kesatuan. Mungkin beliau lebih percaya diri dengan mentalnya. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Weli telah hadir di Kartika Podcast. Kami mendoakan yang terbaik dan semoga sukses, acara berjalan lancar dan juga aman, berhasil meraih prestasi yang membanggakan kembali untuk Indonesia. Amin, Pak. Ya. Terima kasih, kami juga sebagai promotor, kami ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya dengan menghadirkan kami untuk semua prestasi anak bangsa. Terima kasih. Ya. Dan tentunya apapun profesinya, kita harus memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk bangsa Indonesia. Karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Ya.